Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mata kuliah Bahasa Indonesia dengan Pak Asnawi kelas J. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Membahas mengenai ejaan yang pernah ada di Indonesia, bagaimana sejarah singkat ejaan di Indonesia, dan bagaimana cara pemakaian huruf PUEB atau pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Sejarah singkat ejaan di Indonesia. Yang pertama, sebelum tahun 1900, di Indonesia sebagian besar penduduknya masih menggunakan bahasa Melayu. Belum ada sistem ejaan yang sama. Kedua, tahun 1926, ejaan tersebut tidak sekali jadi atau tapi terus mengalami perbaikan dan mendapatkan bentuk yang baku. Ketiga, tahun 1966, Lembaga Bahasa dan Kesastraan atau disebut LBK yang sekarang menjadi Pusat Bahasa menyusun lagi ejaan baru bahasa Indonesia. Keempat, tahun 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan ejaan baru yang lebih dikenal dengan Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Kelima, tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyempurnaan atau disebut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD edisi 1975. Keenam, tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan ialah keseluruhan sistem dan penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dihasilkan dari penyempurnaan atas ejaan-ejaan sebelumnya. Adapun pengertian lain dari ejaan yaitu penggambaran bunyi bahasa atau kata, kalimat, dan sebagainya dengan kaidah tulisan huruf yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Aspek ejaan terbagi atas yang pertama aspek fonologis, kedua aspek morfologis, dan ketiga aspek sintaksis. Macam ejaan dibagi dua. Yang pertama, ejaan fonetis. Ejaan fonetis ialah ejaan yang berusaha menyatakan setiap bunyi bahasa fonem dengan lambang atau huruf. Yang kedua, ejaan fonemis. Ejaan fonemis adalah ejaan yang berusaha menyatakan setiap fonem dengan satu lambang atau satu huruf. Ejaan yang pernah ada dan berlaku di Indonesia dibagi empat. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen. Kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ketiga, ejaan Malindo. Dan keempat, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen disebut juga ejaan Balai Pustaka. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda, antara lain 1. Huruf U dan ditulis O dan E. Kedua, huruf C yang pelafalannya keras diberi tanda koma di atas. Dan ketiga adalah kata ulang diberi angka 2, misalnya kupu-kupu. Ejaan Republik atau disebut ejaan Suwandi. Ejaan Republik dimulai dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Soewandi nomor 264 BHG tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi. Sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan lain untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus ejaan Suwandi sebagai berikut. Yang pertama, huruf O dan E dalam ejaan Van Ophuijsen berubah menjadi U.
Yang kedua, huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda khusus, misalnya ejaan seekor dan sebagainya. Ketiga, penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan dua cara. Contohnya berlari-lari dan berlari-larian. Ejaan Malindo atau disebut Melayu Indonesia. Ejaan Malindo adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disebut EYD. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan. EYD mengatur pemakaian huruf kapital dan huruf miring, penulisan kata, dan penulisan unsur serapan, dan pemakaian tanda baca. Pemakaian huruf dibagi menjadi 6. Yang pertama, huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf iftong, gabungan huruf konsonan, dan huruf kapital. Huruf abjad ialah huruf yang melambangkan ejaan bahasa Indonesia yang terdiri atas 26 huruf yang tertera di slide sebagai berikut. Huruf vokal ialah huruf yang melambangkan vokal bahasa Indonesia yang terdiri atas 5 huruf yang tertera di dalam slide berikut. Huruf konsonan ialah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia yang terdiri atas 21 huruf yang ada di slide berikut. Ialah huruf bahasa Indonesia yang terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal yang tertera di dalam slide berikut. Gabungan huruf konsonan ialah gabungan yang masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan yang ada tertera di slide berikut. Huruf kapital ialah huruf yang dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat yang tertera di slide berikut. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya tentang materi pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.